Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu. Jumpa kembali di hari Senin 5 April 2021. Mudah-mudahan kita semua ketika belajar ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dimudahkan dalam belajarnya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, masih menggunakan media video yang Bapak buat. Mudah-mudahan dengan video penjelasan ini akan membantu anak-anak sekalian belajar dari rumah. Hari ini kita sudah masuki di tema masih di tema 7, di subtema yang terakhir, yaitu subtema keempat. Kita akan berbicara mengenai perkembangan teknologi transportasi. Nah, berbicara mengenai perkembangan teknologi transportasi, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya kita yang sudah masuki abad ke-20 ini, banyak sekali melihat perkembangan teknologi transportasi yang sangat luar biasa, mulai dari kendaraan yang sangat cepat, ya, dengan segala teknologinya, dengan segala fasilitas di dalamnya. Nah, tentunya kita juga bersyukur ya kita bisa menikmatinya. Namun sebelum itu kita juga tidak boleh melupakan bagaimana sejarah, bagaimana perkembangan teknologi bisa maju seperti sekarang. Tentunya diawali dengan penemu-penemu transportasi zaman dulu yang sangat sederhana, yang mungkin masih menggunakan teknologi yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak menggunakan teknologi sama sekali, ya. Nah, di sini kita akan coba belajar sedikit mengenai teknologi transportasi tersebut. Nah, anak-anak sekalian, ketika kalian berada di daerah pedesaan, ya, mungkin masih akan menemukan banyak sekali yang namanya delman atau dokar, ya. Nah, di sini ada Benny yang sedang berlibur di rumah pamannya. Jadi saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny ada di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Apa itu bendi? Bendi ini adalah alat transportasi tradisional yang ada di Manado. Ya, orang Manado menggunakannya bendi sejak zaman dahulu. Ya, nih bendi. Tuh. Kemudian di Pulau Jawa, bendi dikenal juga disebut sebagai delman atau dokar, ya. Jadi kalau di Manado disebut bendi, kalau di Jawa itu kita sebut dengan delman atau dokar, ya. Berarti sama sebetulnya, hanya penyebutan namanya saja yang berbeda. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Ya sama, berarti seperti delman dan dokar, ya. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda, mengendarai mobil pribadi, ya. Tuh. Jadi sudah ada mobil pribadi, ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Nah, ini menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang bepergian menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang kamu pernah gunakan? Anak-anakku, dari cerita tadi, ya, yang sudah kalian dengarkan dan simak bersama, bahwa ternyata ada beberapa penjelasan mengenai perkembangan teknologi dari zaman dahulu, ya, kata paman Benny ini bahwa zaman dahulu itu orang Manado sering menggunakan bendi, ya, sejak dulu. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi dan zaman, banyak orang-orang mulai menciptakan teknologi-teknologi yang lebih modern, ya. Maka di Manado sekarang orang bepergian tidak hanya menggunakan bendi, tapi juga menggunakan ada mobil pribadi, sepeda motor, ya, dan sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Nah, bahkan Benny, ya, ketika pergi ke Manado itu menggunakan
pesawat terbang yang sangat modern ya. Nah, itu penjelasan singkat mengenai cerita berlibur di rumah paman ya, Benny yang sedang berlibur di rumah paman. Nah, alat transportasi apa saja yang kamu pernah gunakan? Nah, tentunya kamu juga saat ini mungkin sudah pernah menggunakan alat transportasi ya, misalnya mobil, kemudian sepeda motor, bahkan kuda mungkin ya, delman juga kalian pernah menungganginya. Nah, ini tentunya setiap orang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Baik, untuk bahasa Indonesia penugasannya di sini sudah jelas ya. Jadi kalian coba baca kembali cerita tersebut, kemudian beri garis bawah kalimat. Berarti kalian kalau untuk pengumpulan berarti ditulis ya, tidak hanya diberi garis bawah tapi dituliskan kalimat pertamanya. Lalu apa lagi? Lalu isi cerita nih. Kalian coba cari, setiap paragraf ini kan memiliki isi cerita masing-masing ya. Nah, kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Paragraf 1 itu bercerita tentang apa sih? Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 ya. Tentunya memiliki cerita masing-masing. Silahkan kalian tuliskan menurut atau menggunakan bahasa kalian sendiri, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Penulisannya tidak perlu seperti dibuat tabel, boleh juga ditulis ke bawah, berurut ke bawah ya. Atau Pak mau mengikuti tabel, silahkan. Yang penting kalian bisa menuliskan cerita dari setiap paragrafnya. Baik, nah di sini ada beberapa gambar yang ini menunjukkan perkembangan menggunakan alat transportasi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa orang ini sebelum menggunakan transportasi, alat utama ketika bepergian adalah menggunakan kaki. Mereka berjalan meskipun harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer ya, karena belum ada perkembangan teknologi. Bahkan perkembangan teknologi seperti menggunakan hewan itu baru bisa muncul berapa puluh tahun kemudian ya. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan beberapa atau perkembangan teknologi alat transportasi, mulai dari awal sampai yang lebih ke teknologi lebih maju ya, dari yang paling sederhana sampai ke teknologi yang lebih maju. Kira-kira menurut kalian dari gambar ini manakah yang menunjukkan urutan urutan perkembangan teknologinya ya? Misalkan apakah ini yang pertama, orang awalnya zaman dahulu hanya jalan kaki, lalu kemudian menunggangi kuda, gitu ya, betul ya, menunggangi kuda. Yang ketiga apa nih kira-kira? Oh, yang ketiga, setelah menunggangi kuda, orang-orang mulai membuat uh, tarikannya, ya, maka terciptalah delman. Kemudian yang lebih modern lagi ada mobil ya roda 4. Lalu yang lebih modern lagi adalah pesawat terbang. Nah, ini ya, ini sudah Bapak perlu tahu ya. Jadi tidak perlu kerjakan, kalian ini hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi zaman dahulu orang hanya jalan kaki, kemudian mulai menunggangi hewan ya. Kemudian setelah menunggangi hewan, hewannya ini diberikan tarikan agar orang bisa memuat lebih banyak di belakangnya. Kalau kuda kan paling 2 orang ya atau 3 orang, nah, dengan menggunakan tarikannya bisa menjadi lebih banyak yang ditarik. Kemudian ada kendaraan mobil dan pesawat terbang. Nah, anak-anakku, itu sebagian atau cerita sedikit mengenai perkembangan teknologi. Berikutnya kita akan masuk ke SBDP, di mana kita akan belajar membuat karya mobil sederhana dengan menggunakan bahan bekas ya, di mana bahan bekas ini mungkin bisa kalian dapatkan di sekitar kalian ya. Nah, di sini yang akan kita buat adalah membuat mobil dari kardus ya. Kita di seolah-olah menjadi sebuah perancang mobil, artinya kita sebagai pembuat mobil. Nah, untuk membuat mobil dari kardus bekas ini, silakan kalian pertama mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Di sini sudah ada ya bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian ini langkah-langkah pembuatannya.
Bapak tidak akan menjelaskan secara rinci mengenai pembuatannya karena di sini sudah lengkap, sudah ada petunjuknya. Jadi silakan kalian buat lebih bebas waktunya, kapan saja. Tidak perlu minggu ini diselesaikan untuk tugas SBDP ini karena mungkin akan membutuhkan waktu lama. Yang penting sebelum pelaksanaan PAT ini sudah selesai, semua karya yang dibutuhkan yang harus dibuat sudah diselesaikan, ya gitu. Bapak pikir untuk SBDP ini Bapak tidak akan menjelaskan terlalu lama, ya. Di sini hanya kalian mempersiapkan dulu bahan-bahannya, lalu baca dulu langkah-langkahnya secara detail, kemudian kalian coba membuatnya. Boleh juga minta bantuan kepada kakak, kepada bapak kalian, ya, kepada ibu kalian. Akan lebih mudah bila kalian bekerja sama, ya, saling membantu. Bapak kalian, ibu kalian membantu dalam membuatnya. Tapi jangan sampai kaliannya bermain sendiri, tapi yang membuatkan karyanya bapak ibu kalian, ya. Jangan seperti itu, ya. Kardusnya jangan yang terlalu besar, ya, mungkin sebesar kardus Indomie, ya, kardus mie instan lah mungkin, ya, atau juga mungkin kardus yang lebih kecil seperti minuman apa ya, teh gelas, ya. Ini kalau dilihat dari bentuknya seperti cocoknya untuk mendingan dibuat dari kardus bekas teh gelas mungkin, ya, yang lebih tinggi, yang lebih pendek, kemudian lebar. Kalau Indomie kan itu tinggi gitu, ya, lebarnya kurang, ya. Itu saja. Berikutnya, nah di sini dalam membuat karya tersebut tentunya ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian pahami. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan. Tentunya dalam membuat sebuah kerajinan ada beberapa kegiatan yang kalian lakukan. Ada yang kegiatan teknik memotong, ada teknik sambung, ada juga teknik lipat. Apa itu memotong? Memotong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Ketika kalau kalian perhatikan, ibu kalian memotong sebuah wortel, kemudian dipotong-potong dengan pisau. Asalnya satu bagian utuh, dipotong maka menjadi beberapa bagian. Nah, itulah contoh memotong atau teknik potong. Kemudian ada teknik sambung. Teknik sambung ini adalah teknik untuk dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk sebuah kerajinan. Nah, dalam menyambung ini tentunya ada bahan lain yang diperlukan. Misalkan menggunakan lem, ya, menggunakan jarum nih, dan benang ketika menggabungkan kain yang sudah dipotong kemudian dijahit, ya, itu menggunakan jarum dan benang dan lain sebagainya, ya. Ini disebut dengan teknik sambung. Kemudian ada juga yang disebut dengan teknik lipat. Teknik lipat ini adalah teknik dengan cara melipat bahan dalam proses membuat kerajinan, ya. Nah, teknik lipat ini tidak perlu memisahkan, tapi merubah sedikit bentuknya. Mungkin bentuknya yang asalnya lurus kertasnya, kemudian ketika dilipat dia bisa berubah bentuknya menjadi bentuk segitiga atau menjadi bentuk ada siku-sikunya. Nah, itu adalah teknik lipat, ya. Ini tambahan sedikit, ya, mengenai beberapa teknik yang kalian lakukan selama membuat kerajinan. Tentunya selain teknik itu, apalagi yang bisa kalian yang sering kalian lakukan, boleh kalian tuliskan, ya. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan, memotong, melipat, kemudian menyambung, dan mungkin ada lagi yang kalian temukan dalam membuat kerajinan, boleh kalian tuliskan, ya. Nah, baik, berikutnya untuk materi yang ketiga, untuk tematik ini adalah matematika. Di sini masih berbicara mengenai keliling sebuah bangun datar. Nah, di sini sudah menggunakan satuan yang baku, yaitu satuannya cm. Di sini ada contoh sebuah gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Ini tepi kaca, ya. Ini tepi kaca nih, atau sisinya, atau jika diukur seluruhnya maka kita sebut dengan keliling, ya. Berapa
pita yang dibutuhkan untuk menghias kaca mobil tersebut, maka kita harus mengetahui kelilingnya. Nah, di sini sudah kita ketahui bagian atas dan bagian samping kanan, sisi atas dan sisi kanan. Ini yang atas 20 cm, yang kanan 10 cm. Coba kalian perhatikan bagian atas ini pasti akan memiliki panjang yang sama dengan bagian bawah karena saling berhadapan. Begitu juga dengan yang sisi sebelah kanan, ini akan sama dengan sisi yang sebelah kiri karena saling berhadapan. Maka bisa kita simpulkan bahwa bagian atas ini 20 cm sama dengan bagian bawah, maka bagian bawah juga adalah 20 cm ya. Nah, kemudian sisi sebelah kanan ini panjangnya 10 cm. Karena saling berhadapan, maka sisi kirinya juga akan sama, yaitu 10 cm. Nah ya, nah kita sekarang sudah tahu panjang setiap sisinya. Nah sekarang untuk menghitung kelilingnya, kita cukup tambahkan panjang dari setiap sisinya. Boleh dari atas dulu memutar ke sebelah kanan, boleh ya. Berarti di sini kalau kita mulai dari atas ya, ada 20 cm. Nah, lalu ditambah 10, ditambah lagi 20 ya. Kemudian ditambah lagi dengan 10. Nah, setelah itu lalu kita hitung, kita jumlahkan berapa total keseluruhan setiap sisi tersebut ya. 20 ditambah 10 30, ditambah 20 50, ditambah 10 60. Jadi panjang pita yang dibutuhkan dalam menghias kaca mobil tersebut adalah 60 cm atau keliling dari kaca mobil tersebut adalah 60 cm. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah ya untuk menghitung sebuah keliling. Nah, di sini ada dua buah contoh bidang datar dengan ukuran yang berbeda. Di sini ada bentuk persegi panjang dengan panjang 60 dan lebar 8 cm. Lalu ada bentuk prisma ya, prisma segi 5 yang sisi-sisinya sama, sudah diketahui. Nah, coba kalian hitung berapa keliling dari masing-masing bidang datar A dan bidang datar B. Bagaimana? Caranya sama seperti ini. Kalian jumlahkan seluruh keliling dari setiap sisi bidang datar tersebut. Ya. Baik anak-anakku, ini adalah bagian akhir dalam penjelasan video ini. Tadi sudah dijelaskan untuk materi bahasa Indonesia, SPDP dan matematika. Silahkan kalian coba lakukan atau kerjakan setiap tugasnya. Mudah-mudahan membantu ya video ini, sehingga kalian bisa memahami, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian penjelasan hari ini. Apabila ada ketidakjelasan mengenai penjelasan atau kurang paham Pak, boleh kalian silakan